Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Saat ini kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Jangan lupa untuk berdoa sebelum kita mulai belajar ya, agar ilmu yang kita dapatkan selalu berkah. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan dibimbing melalui WA, siswa dapat menuliskan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa dapat menjelaskan sifat penjumlahan pada bilangan bulat dengan benar. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menjelaskan sifat pengurangan pada bilangan bulat dengan benar. Nah, bagaimana ya cara menghitung menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulat? Kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan koin ya, dengan koin yang kita buat, yaitu ada koin positif dan negatif. Dan yang kedua itu bisa dengan garis bilangan. Nah, koin positifnya itu ada di video yang satunya yang sudah Ibu kirim tadi ya. Nah, di video yang sekarang ini kita belajar menjumlahkan ataupun mengurangkannya menggunakan garis bilangan. Ibu contohkan di sini satu soal penjumlahan bilangan bulat, yaitu ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan lagi kakinya sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, tuliskan pernyataan tersebut dengan garis bilangan. Mari anak-anak kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama, si Udin ini berada di titik 0 ya, di titik tengah-tengahnya. Kemudian dia berjalan 4 langkah ke depan. Berarti dia berjalan 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada di posisi angka 4. Nah, kemudian dia berjalan lagi 5 langkah ya, dan arahnya sama. Nah, jadi si Udin tadi maju 5 langkah sehingga dia berada di posisi angka 9. Jadi pernyataannya bisa kita tulis dalam matematika, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya anak-anak. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang yang perlu kalian ingat, yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadapnya kepada arah yang tetap. Jadi kalau tadinya dia arahnya ke kanan, kemudian dia juga bertambahnya ke arah kanan, berarti itu adalah tambah-tambahan. Nah, sedangkan operasi pengurangan itu artinya berbalik. Jadi pertama dia berjalannya ke arah kanan, kemudian kok berikutnya dia berjalannya ke arah kiri, berarti itu adalah operasi pengurangan. Tanda positif itu berarti maju, dan yang keempat yang terakhir tanda negatif itu artinya mundur ya nak ya. Ingat baik-baik 4 pesan ini ya anak-anak Ibu. Nah, ini adalah contoh yang kedua, ada garis bilangan ya. Panah yang pertama yang di bawah itu mengarahnya ke kiri. Terus yang kedua, yang panah di atasnya itu mengarahnya ke kanan. Berarti artinya ini adalah pengurangan atau tambah-tambahan? Ayo, diingat-ingat. Artinya pengurangan ya. Oke, sekarang kita lihat ya nak, gimana sih cara penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu dia berjalan ke arah kiri sejauh 9 langkah ya. Jadi nilainya adalah negatif 9. Nah, panah yang kedua itu kan arahnya berbalik arah tuh ke arah kanan. Berarti dia adalah pengurangan, berarti dikurangi. Berapa jalannya dia? 13 langkah. Ya, dari angka negatif 9 ke arah angka positif 4. Ya, dia berjalannya 13 langkah. Jadi, kalimat matematikanya itu negatif 9 karena jalannya berbalik ya, dikurangi negatif 13, hasilnya adalah 4 atau positif 4. Nah, karena sifat dari penjumlahan bilangan bulat ini, jika negatif A dikurangi negatif B,
maka hasilnya itu sama dengan negatif A ditambahkan dengan jumlah B. Maksudnya di sini negatif A-nya itu siapa? Ya si langkah pertama tadi, yaitu negatif 9. Terus ditambahkan berapa? 13. Ya karena yang 13 tadi adalah langkah si B. Nah hasilnya adalah 4 ya. Nah, contoh yang berikutnya, ini panah yang dibawa itu berjalannya ke arah kiri. Berapa langkah? 3 langkah. Jadi, nilainya adalah negatif 3. Kemudian dia melangkah lagi dengan arah yang sama. Jadi, ditambahkan. Berapa langkahnya? 6 ya. Dari negatif 3 sampai ke negatif 9 itu ada 6 langkah. Jadi, ditambahkan negatif 6. Kenapa? Karena dia arahnya kiri, jadi nilainya adalah negatif 6 ya. Karena ini adalah penjumlahan, maka kita tinggal menambahkan aja dan hasilnya adalah negatif 9. Jika dituliskan dalam kalimat matematika itu sama dengan negatif 3 ditambah dalam kurung ya, negatif 6 sama dengan negatif 9. Karena negatif A ditambah dalam kurung negatif B itu hasilnya sama dengan negatif A dikurangi B. Jadi si A tadi kan nilainya negatif 3, kemudian hasilnya sama dengan ya, kurangi si nilai B. B nya tadi berapa? 6. Kenapa? Gitu kan ya, karena dia berjalannya 6 langkah ya. Nah kemudian hasilnya adalah negatif 9. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu adalah sifat dari penjumlahan bilangan bulat baik secara asosiatif ataupun secara komutatif ya. Pengertian asosiatif itu sendiri adalah penjumlahannya mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Jadi kalau kita lihat di situ sudah Ibu tampilkan bahwa 6 ditambah titik ditambah 14 sama dengan dalam kurung lagi 6 ditambah 12 tambah titik. Nah, jika hasil titik-titik di ruas kanan dan titik-titik di ruas kiri itu sama ya, itu berarti dia sifatnya asosiatif. Sedangkan komutatif yaitu artinya sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan di mana pengerjaannya dua bilangan tersebut jika ditukarkan tempatnya itu nilainya juga sama. Ini yang di sini dicontohkan adalah misalnya 7 ditambah 13 itu sama dengan 13 tambah 7. Jadi hasil dari 7 tambah 13 itu sama dengan 13 ditambah 7. Nah ini disebut komutatif karena cuma dua bilangan. Sedangkan untuk pengurangan itu tidak bersifat komutatif ataupun bersifat asosiatif. Kenapa? Karena hasilnya selalu berbeda. Coba anak-anak perhatikan, 10 dikurangi 4 itu tidak sama dengan 4 dikurangi 10. 10 kurangi 4 hasilnya 6, tapi 4 dikurangi 10 hasilnya negatif 6. Jadi beda ya nak ya. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kalian bisa menghitung, menjumlah ataupun mengurangkan bilangan bulat itu menggunakan koin ya, Ibu bilang koin positif dan negatif yang ada di video satunya, atau juga bisa dengan menggunakan garis bilangan ya. Mana yang kalian anggap mudah, silahkan pilih salah satu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.